Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wahyu Helmi Dimayanti Sukiswa SAMA dan Ibu Nurul Fitriani SAMA selaku dosen pengampu Sistem Pengendalian Manajemen kelas C. Di sini kami dari kelompok E akan mempresentasikan mengenai Controllers and Auditors. Yang sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, untuk materi pertama adalah controllers atau pengendalian. Nah, di sini peran pengendalian dalam organisasi berhubungan erat dengan fungsi keuangan dan akuntansi yang biasanya dijalankan oleh Chief Financial Officer atau CFO dan VP Financial atau Vice President Financial. Dalam perusahaan besar, peran ini dibagi menjadi dua fungsi utama. Yang pertama, treasury. Nah, itu berfokus pada pengelolaan dan peningkatan modal. Yang kedua, controller. Nah, yang berhubungan dalam pencatatan keuangan, pelaporan, dan pengendalian seperti pelaporan keuangan eksternal, pengendalian manajemen, internal reporting atau analisa dan interpretasi, perencanaan penganggaran, dan pengendalian internal secara akurasi informasi dan perlindungan aset. Yang selanjutnya adalah peran dan tantangan dari controller. Nah, untuk perannya sendiri ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab. Nah, artinya memastikan keakuratan laporan keuangan dan memadainya sistem pengendalian internal. Yang kedua adalah independensi. Artinya penting untuk menjaga netralitas untuk mencegah konflik kepentingan. Nah, setelah tadi disebutkan beberapa peran dari controllers, nah ada juga yang namanya tantangan dari controllers. Nah, untuk menjaga integritas ataupun mencegah terjadinya tantangan-tantangan tadi, perusahaan mungkin dapat dan harus menerapkan beberapa pengamanan tambahan untuk memastikan bahwa pengendali atau controllers memenuhi pengawasan manajemen dan kewajiban secara efektif. Yang pertama, komite audit, dewan direksi, dan audit internal dapat digunakan untuk mengawasi fungsi controllers. Yang kedua, perilaku controllers dapat dibentuk melalui personal atau cultural control, seperti seleksi atau pelatihan. Yang ketiga, merancang sistem intensif yang tidak menciptakan godaan untuk memastikan bahwa controller memenuhi pengawasan manajemen dan kewajiban secara efektif. Artinya, sistem insentif yang tepat, mencegah imbalan yang mendorong manipulasi. Yang keempat, ada pelaporan solid line, yaitu controller melapor langsung ke corporate controller untuk mengurangi keterikatan emosional dengan unit lokal. Pelaporan solid line dirancang untuk mengurangi keterikatan emosional antara business unit controller dengan unit operasi mereka ditugaskan. Ini merupakan sinyal bagi business unit controller yang memiliki peran penting untuk melindungi aset perusahaan dan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Nah, maka bisa disimpulkan manfaat dari pelaporan solid line ini adalah menguatkan peran pengawas dalam melindungi aset perusahaan dan memastikan akurasi pelaporan keuangan. Yang kedua, relevan untuk unit bisnis yang jauh dari kantor pusat. Nah, sedangkan pelaporan solid line ini memiliki kelemahan. Yang pertama, potensial konflik peran antara controller dan tim manajemen unit. Yang kedua, risiko controller dianggap mata-mata perusahaan yang dapat menurunkan efektivitas fungsi pelayanan mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, penjelasan mengenai audit. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu audit. Jadi, audit ini merupakan proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti objektif mengenai objek penting, menilai kesesuaian dengan kriteria tertentu, dan mengomunikasikan hasil kepada pengguna yang relevan.
Kemudian ada proses audit. Jadi dalam audit ini terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama terdapat tahap 1 yaitu tahap perencanaan yang mencakup pemahaman terhadap kriteria yang telah ditentukan oleh pihak yang akan memanfaatkan laporan audit serta cakupan audit yang diperlukan. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk merancang program audit yang mencakup rincian tugas-tugas spesifik yang harus dilakukan, jadwal pelaksanaannya, serta penugasan individu untuk setiap tugas yang ada. Kemudian pada tahap kedua yaitu tahap perolehan dan evaluasi bukti. Pada tahap ini merupakan tahap yang paling memakan waktu dalam audit, karena auditor ini harus bersifat objektif dan independen dari yang diaudit. Pengumpulan bukti ini meliputi yang pertama ada observasi, kemudian ada wawancara, tinjauan laporan, perhitungan ulang, konfirmasi, dan juga analisis. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian, berdasarkan bukti mengenai apakah atau sejauh mana kriteria tersebut telah terpenuhi. Selanjutnya yaitu jenis audit yang diklasifikasikan berdasarkan objeknya. Jadi jenis audit ini yang diklasifikasikan berdasarkan objeknya terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada audit kepatuhan. Di audit kepatuhan ini, auditor menguji kepatuhan terhadap peraturan yang ada untuk agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Kemudian audit yang kedua yaitu audit pemasaran. Pada audit ini, auditor menilai efektivitas suatu fungsi pemasarannya. Kemudian yang ketiga yaitu ada audit laporan keuangan. Di sini auditor menyatakan pendapat tentang kewajaran suatu laporan keuangan tersebut. Baik, materi yang selanjutnya adalah audit eksternal dan audit internal. Auditor dapat diklasifikasikan sebagai auditor eksternal dan auditor internal. Auditor eksternal ini dihargai karena independensinya, yang berarti bahwa mereka tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain dalam audit, yaitu perusahaan yang diaudit oleh auditor atau firma audit, kecuali secara ketat dari pelaksanaan audit itu sendiri. Mereka yang melakukan audit keuangan umumnya adalah akuntan yang dipekerjakan oleh firma akuntansi publik atau yang biasa disebut sebagai firma audit. Mereka memiliki pelatihan dan pengalaman profesional dan dilisensikan oleh asosiasi profesional. Mereka yang melaksanakan audit kinerja dipekerjakan oleh firma akuntansi publik atau konsultan. Nah, sedangkan auditor internal adalah karyawan perusahaan yang mereka audit. Staf audit internal ini dapat beroperasi dengan piagam yang sempit atau luas, dan keluasan piagam merupakan salah satu penentu utama dari ukuran staf. Piagam yang sempit, yang hanya memerlukan staf audit internal yang relatif kecil, mengarah pada audit kepatuhan dan kinerja beberapa fungsi untuk auditor eksternal, untuk mengurangi biaya audit eksternal. Jumlah staf audit internal sangat bervariasi di berbagai perusahaan. Perusahaan kecil biasanya tidak memiliki auditor internal, sedangkan perusahaan besar ini memungkinkan memiliki staf yang banyak. Auditor internal itu membantu organisasi mengelola berbagai resiko yang mereka hadapi, termasuk misalnya resiko keuangan dan penipuan, resiko keamanan data, dan resiko kesehatan dan keselamatan. Mereka membantu dewan dan manajemen untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah manajemen resiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan sebelum menjadi masalah. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis audit. Jenis-jenis audit ada 3. Yang pertama, audit laporan keuangan. Audit ini berhubungan dengan kegiatan pengumpulan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan-laporan suatu entitas untuk memberikan pendapat atau opini tentang laporan tersebut, apakah sesuai dengan kriteria dan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua yaitu audit kepatuhan. Sesuai dengan namanya, audit kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan apakah perusahaan telah mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan yang ditetapkan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Audit ini berperan untuk menentukan sejauh mana kepatuhan perusahaan
terhadap peraturan, kebijakan, serta peraturan pemerintah yang berlaku dan yang harus dipatuhi oleh entitas yang diaudit. Yang ketiga yaitu audit kinerja. Audit ini bertujuan untuk menguji tingkat ekonomi, efisiensi, serta efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan. Audit kinerja dimaksudkan untuk mempertimbangkan analisis biaya manfaat sekaligus memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi value of audit, yaitu nilai audit. Audit ini adalah alat yang sangat berharga dalam berbagai konteks, memberikan banyak manfaat bagi organisasi, individu, dan pemangku kepentingan. Berikut ini yaitu ikhtisar nilainya. Yang pertama ada ensuring compliance, yaitu memastikan kepatuhan. Memastikan kepatuhan ini yang pertama ada audit verifikasi kepatuhan terhadap hukum, peraturan, standar, dan bidang internal. Dan yang kedua yaitu audit memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi seperti GAAP dan IFRS. Sementara audit peraturan memastikan kepatuhan terhadap undang-undang khusus industri. Kemudian yang selanjutnya ini ada enhancing accountability. Enhancing accountability ini yaitu meningkatkan akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas ini yang seperti meminta pertanggungjawaban organisasi dan individu atas tindakan dan keputusan mereka. Transparansi ini membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan, investor, dan pelanggan. Kemudian yang ketiga ini ada identifying risk, mengidentifikasi risiko. Identifying ini meminta pertanggungjawaban organisasi dan individu atas tindakan dan keputusan mereka. Transparansi ini membangun kemudian yang keempat ada improving efficiency. Improving efficiency ini sendiri yaitu peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi ini yang pertama adalah audit operasional, mengidentifikasi inefisiensi dalam proses dan menyarankan perbaikan. Hal ini dapat menghasilkan penghematan biaya, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan alur kerja yang optimal. Kemudian yang keempat ini yaitu yang kelima, building credibility. Building credibility ini adalah membangun kredibilitas. Membangun kredibilitas ini yaitu audit yang teratur dan independen, meningkatkan kredibilitas operasi dan laporan koordinasi. Pemangku kepentingan termasuk investor dan memberi pinjaman lebih cenderung mempercayai entitas yang diaudit. Kemudian yang selanjutnya ini ada promoting ethical practice, yaitu mempromosikan praktik etis. Praktik etis ini yaitu audit mencegah praktik yang tidak etis atau curang dengan menciptakan budaya pengawasan, misalnya audit internal membantu menegakkan etika dan integritas organisasi. Kemudian yang selanjutnya ini ada facilitating strategic decision making, yaitu memfasilitasi pengambilan keputusan strategis. Memfasilitasi pengambilan keputusan strategis ini yaitu audit memberikan wawasan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Wawasan ini memandu para pemimpin dalam membuat keputusan strategis dan terintegrasi.
Kemudian selanjutnya ini ada enhancing financial accuracy. Akurasi ini adalah meningkatkan akurasi keuangan. Meningkatkan akurasi keuangan ini yaitu audit keuangan memastikan bahwa catatan akurat dan bebas dari salah saji material. Akurasi ini sangat penting bagi investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian selanjutnya meeting stakeholder expectation. Meeting stakeholder expectation ini memenuhi harapan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan sebenarnya menuntut laporan atau laporan keuangan yang telah diaudit agar transparan dan dapat dianjurkan. Audit memenuhi harapan ini memastikan kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir ini ada supporting continuous improvement, yaitu mendukung perbaikan berkelanjutan. Mendukung perbaikan keberlanjutan ini yaitu dengan menyoroti kesenjangan dan menyerang perbaikan. Audit mendorong organisasi untuk berupaya mencapai kinerja yang lebih baik. Audit internal khususnya mendorong siklus perbaikan berkelanjutan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang type of audit and their specific value, yaitu jenis-jenis audit dan nilai spesifikasinya. Yang pertama ada financial audit, yaitu fokus pada ketepatan dan kepatuhan dalam pelaporan keuangan. Yang kedua yaitu operational audit. Operational audit ini mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dalam operasi, bertujuan untuk mengidentifikasi peluang peningkatan dalam proses bisnis. Yang ketiga yaitu compliance audit. Compliance audit ini memastikan kepatuhan terhadap peraturan, undang-undang, dan kebijakan internal. Dan yang keempat ini IT audit. IT audit ini menilai sistem teknologi informasi dari segi keamanan dan efisiensi. Penting untuk melindungi data, mencegah pelanggaran keamanan, dan memastikan kinerja sistem optimal. Yang kelima yaitu yang terakhir ada environmental audit, yaitu memverifikasi kepatuhan terhadap standar dan kebijakan lingkungan, mendukung keberlanjutan serta mengidentifikasi dampak lingkungan dari kegiatan operasional organisasi. Kinerja Badan Usaha Milik Negara PT Indofarma Tbk dibayangi adanya dugaan fraud atau penyimpangan pengelolaan keuangan senilai 470 miliar rupiah. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menyatakan dugaan fraud tersebut berasal dari anak usaha Indofarma, yakni Indofarma Global Media, yang bertugas mendistribusikan dan menjual produk obat milik Indofarma. Kinerja Badan Usaha Milik Negara PT Indofarma Tbk dibayangi adanya dugaan fraud senilai 470 miliar rupiah. Dugaan fraud tersebut berasal dari anak usaha Indofarma, yakni Indofarma Global Media, yang bertugas mendistribusikan dan menjual produk obat milik Indofarma. Menurut staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga, hasil penjualan produk dari Indofarma Global Media tidak diserahkan kepada Indofarma. Padahal Indofarma Global Media sudah menerima pembayaran penuh dari konsumen dan masyarakat. Arya memastikan hingga saat ini Indofarma Global Media belum menyetorkan dana tersebut sehingga mengganggu kinerja keuangan induk usahanya. Di sana ditemukan ada 470 miliar dana yang harusnya masuk ke Indofarma itu nggak disetor oleh Indofarma Global Medica. Itu mencapai 470 miliar. Ya, yang kita temukan. Ya. Nah, dana ini ternyata kawan-kawan tidak disetor, padahal setelah dicek, kemarin kita dilakukan audit oleh internalnya teman-teman Indofarma. Ketika ditanya kepada Indofarma Global Medica, apakah tagihan tersebut sudah ditagih juga kepada pihak ketiga, pihak lain yang didistribusikan oleh Indofarma Global Medica, IGM ini? Ternyata udah.
Dugaan fraud ini berawal dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan yang menemukan indikasi tindak pidana pengelolaan keuangan Indofarma atau korupsi yang melibatkan Indofarma. Hasil pemeriksaan keuangan tersebut langsung dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Berdasarkan video tadi, kita ketahui bersama bahwasannya PT Indofarma Tbk kita ambil sebagai salah satu objek dalam case study ini. Kasus ini cukup menarik karena berkaitan tentang pengendalian dan juga audit. Pada kasus PT Indofarma Tbk menyoroti tentang dugaan fraud yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 370,8 miliar. Kasus ini merupakan kasus yang dapat dibuka oleh hasil dari audit BPK, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan, ditemukan berbagai ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan perusahaan serta lemahnya sistem pengendalian internal. Meskipun PT Indofarma Tbk merupakan salah satu perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang sudah ada tidak mampu mendeteksi atau mencegah kejadian yang merugikan negara. Permasalahan-permasalahan yang ada pada kasus ini, yang pertama, weak internal control, yaitu pengendalian internal yang lemah. Masalahnya, sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh PT Indofarma tidak efektif. Hal ini tercermin dari kemampuan oknum tertentu untuk memanipulasi laporan keuangan tanpa terdeteksi, seperti Dirut, kemudian jajaran lainnya. Padahal internal control adalah pilar penting dalam sistem pengendalian manajemen. Jika tidak ada mekanisme kontrol yang kuat, resiko kecurangan akan meningkat seperti yang terjadi pada PT Indofarma Tbk. Dalam kasus ini, kelemahan terlihat pada kurangnya pemisahan tugas, kemudian mekanisme pemeriksaan ganda, dan prosedur pelaporan yang transparan. Nah, implikasinya yaitu lemahnya kontrol internal dapat menyebabkan organisasi kehilangan kepercayaan dari pemangku kepentingan atau stakeholder, baik internal maupun eksternal seperti investor dan juga pemerintah. Poin kedua yaitu suboptimal internal audit, audit internal yang tidak optimal. Nah, masalahnya adalah tim audit internal Indofarma Tbk tidak melakukan pengawasan yang memadai terhadap proses keuangan. Sebagai hasilnya yaitu memanipulasi data keuangan yang tidak terdeteksi dari tahun 2019 hingga 2023. Nah, padahal auditor internal seharusnya berfungsi sebagai pengawas independen yang memvalidasi laporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kemudian dalam kasus ini terdapat kurangnya kompetensi dan independensi auditor internal yang berkontribusi pada kelalaian. Nah, sehingga implikasinya adanya ketidakefisienan dalam audit internal menurunkan efektivitas pengendalian manajemen dan memberikan ruang bagi pelanggaran keuangan atau manipulasi laporan keuangan. Kemudian poin ketiga yaitu poor corporate governance atau tata kelola perusahaan yang buruk. Nah, masalahnya adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan yang dapat memperburuk situasi. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan seperti akuntabilitas, transparansi, dan juga integritas tidak diterapkan dengan baik. Corporate governance yang baik harus melibatkan peran aktif dari Board of Director dan juga Controller atau Dewan Direksi dan juga pengendalian atau pengawasan dalam memastikan bahwa aktivitas perusahaan sesuai dengan tujuan strategis dan juga aturan hukum. Dalam kasus ini, kegagalan tata kelola menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya kecurangan seperti memanipulasi data laporan keuangan dan juga dugaan korupsi. Kemudian implikasinya adalah lemahnya tata kelola reputasi perusahaan sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan dan memperbesar potensi litigasi hukum. Berdasarkan kasus kecurangan yang telah terjadi pada PT Indofarma Tbk, maka disimpulkanlah solusi dan juga rekomendasi atas kasus tersebut. Yang pertama adalah harus adanya sebuah reformasi pengendalian internal
yakni menerapkan teknologi berbasis risiko dan juga merevisi kebijakan internal dari PT Indofarma Tbk. Hal ini dilakukan agar kebijakan yang sebelumnya kurang efektif dan juga efisien dapat memberikan dampak yang lebih baik ke depan bagi PT Indofarma Tbk. Yang kedua, meningkatkan kompetensi auditor dengan memberikan pelatihan intensif untuk audit internal dan juga memastikan akses penuh terhadap data. Yang ketiga ialah transparansi keuangan. Dapat dilakukan dengan melibatkan auditor eksternal independen dan meningkatkan pelaporan publik. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya sebuah manipulasi data, sehingga data yang telah diupload atau dipublikasi dapat diketahui semua pihak dan juga menghindari sebuah kecurangan. Yang terakhir adalah sistem whistleblower, ialah membangun mekanisme pelaporan anonim untuk mencegah dan menangani pelaporan. Itu tadi solusi dan juga rekomendasi terhadap kasus PT Indofarma Tbk.